Puji Tuhan, Papa kok diam saja? Ayo ngobrol sama Berham, sama pemirsa semuanya. Kalau perlu, marahlah sama Berham. Sungguh Berham gak mau didiamkan Papa. Sudah seminggu Papa gak bicara. Berham minta maaf karena kesalahan Berham. Begitulah bangsa Israel yang selalu menyimpang dari hukum Allah. Mereka didiamkan selama 400 tahun. Puji Tuhan, Allah mau melawat umatnya. Lihat bagaimana malaikat menampakkan diri kepada Maria dan kepada Yusuf. Jangan sampai ketinggalan ya. Kita perhatikan apa yang Allah mau kerjakan buat umatnya. Adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih boleh belajar akan firman-Mu. Pimpinlah kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah 400 tahun Tuhan diam tidak berbicara kepada umatnya, kini Tuhan berbicara lagi kepada umatnya. Salah satunya adalah kepada Yusuf. Adik-adik, kalau selama 400 tahun Tuhan diam, namun kemudian Tuhan bicara lagi, tentu ada hal yang penting yang Tuhan akan sampaikan. Apakah itu? Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada waktu itu Yusuf mendapati bahwa Maria hamil. Padahal Yusuf dan Maria ini belum hidup sebagai suami istri. Tentu itu membuat Yusuf bertanya-tanya dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan Maria? Apakah ada laki-laki lain dalam hidupnya? Karena itulah Yusuf mau menceraikan Maria. Tetapi karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati, Yusuf tidak ingin membuat malu Maria di depan umum. Yusuf berencana menceraikan Maria dengan diam-diam. Di saat itulah malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata kepadanya, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. Bayi yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi adik-adik, ketika Yusuf mendapatkan kesulitan untuk menerima bayi itu, maka Tuhan hadir untuk menjelaskan kepada Yusuf segala sesuatu tentang kehamilan Maria itu. Yang pertama adalah malaikat itu mengatakan bahwa kehamilan Maria bukanlah sebuah aib. Namun kehamilan Maria adalah sebuah mujizat yang besar. Karena Maria belum bersetubuh dengan laki-laki, tetapi dia mengandung. Itu karya Roh Kudus, mujizat yang ajaib adik-adik. Yusuf harus tahu hal ini. Yang kedua, malaikat itu menjelaskan siapa sesungguhnya yang dikandung oleh Maria. Bahwa dia adalah Yesus, Juru Selamat atau Sang Penebus. Apakah maksud dari Sang Penebus dan Juru Selamat ini? Dialah yang akan mengumpulkan sejumlah besar bangsa untuk menjadi umat tebusannya, sehingga mereka dengan bebas dapat melayani Tuhan. Adik-adik, tentu bukan suatu hal yang mudah
bagi Yusuf untuk menerima anak itu sebagai anaknya sendiri. Tentu bukan suatu hal yang mudah bagi Yusuf untuk menerima Maria masuk ke dalam rumahnya dan menjadi satu keluarga. Tetapi firman Tuhan melalui malaikat itu mengatakan, "Hei Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria untuk menjadi istrimu." Malaikat datang untuk menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf untuk menerima anak itu. Adik-adik, bukankah jawaban malaikat itu sebenarnya adalah jawaban juga untuk kita semua? Karena kita juga mengalami kesulitan demi kesulitan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Malaikat itu menjelaskan bahwa kehamilan dari Maria bukan aib, tetapi mujizat. Dan bayi itu adalah sang penebus. Seharusnya Yusuf dapat melihat, oh ini adalah anugerah yang besar dalam hidupku. Bukan hanya dalam hidupku, dalam keturunan Daud di mana Yusuf juga ada di dalamnya. Bukan hanya untuk keturunan Daud, tapi juga untuk seluruh Israel. Bukan hanya untuk seluruh Israel, tapi untuk seluruh dunia ini. Adik-adik, demikianlah seharusnya dunia melihat kehadiran Kristus adalah mukjizat. Demikianlah seharusnya dunia ini menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Pertanyaannya, mengapa kehadiran Kristus harus dengan mukjizat? Karena Kristus datang sebagai penebus, maka Dia tidak boleh berdosa sedikit pun. Dia harus kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Itulah mengapa Dia harus hadir dengan sebuah mukjizat. Namun, kehadiran Kristus dengan mukjizat itu juga mengingatkan kita bahwa dosa-dosa manusia harus dihakimi dan tidak ada jalan lain kecuali harus ada Sang Penebus. Adik-adik, apakah kalian masih mengalami kesulitan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat? Kalau masih mengalami kesulitan, ingat kata-kata malaikat bahwa kehadiran Kristus adalah sebuah mukjizat dan Dia hadir sebagai penebus yang akan membebaskan umatnya dari dosa sehingga kita yang ditebus bisa melayani Tuhan dengan bebas. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk setiap orang yang sulit menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Bukalah hati mereka ya Tuhan, bahwa ada mukjizat yang Tuhan sediakan, agar setiap kami yang berdosa beroleh kemungkinan untuk diterima oleh Tuhan karena penebusan Sang Juru Selamat. Tolong kami untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena Kristus dilahirkan lewat mujizat. Memang kehidupan manusia berdosa amat sangat perlu dihakimi, karena dengan penghakiman itu terbukti kasih Allah. Loh, kok aneh? Memang benar, untuk membuktikan bahwa memang belas kasihan Allah bekerja berlipat kali ganda dibandingkan dengan kerja dosa dalam hati manusia. Yesus satu-satunya yang kudus, sanggup mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Lanjutkan terus merenungkan karya Kristus lewat Matius 1 ayat 24-25. Jangan lupa share link YouTube-nya.